Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam solusi. Solusinya mahasiswa. Kami dari kelompok 9 ingin berdiskusi tentang hak asasi manusia dan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Kansa Kanasri Santoso dengan NIM 0801232230 dan teman saya Livira Naila Salsabila dengan NIM 0801232314. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih tentang hak asasi dalam Pancasila itu gimana. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pengakuan hak asasi manusia menjadi landasan hukum untuk mengejawatakan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam hak asasi manusia dalam Pancasila itu juga memiliki konsep. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hidup manusia merupakan kehormatan yang harus dijaga dan dilindungi. Yang kedua, persatuan Indonesia, yang terdapat di dalamnya kerukunan hidup antar umat beragama, suku bangsa, dan golongan harus diwujudkan. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa harus ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, yang di dalamnya berisi tentang setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2B, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dijajahinya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peraturan tentang Hak Asasi Manusia dan pembentukan Komnas HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Peraturan tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya ada tantangan untuk pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada korupsi, di mana perilaku korupsi mempersempit ruang gerak untuk mengaplikasikan hukum, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya perbedaan pandangan. Banyak terjadi ketidaksepahaman tentang konsep hak asasi manusia. Contohnya, tentang perlindungan hak terhadap LGBT. Yang ketiga, masalah kejahatan, terorganisir, terorisme, dan radikalisme. Keadaan ini menciptakan ancaman bagi hak-hak dasar manusia dan cerminan kelemahan negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya adapun upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, Kejaksaan HAM. Kedua, Kejaksaan Agung membentuk Kejaksaan HAM untuk menegakkan hukum perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, Komnas HAM. Komnas HAM itu sendiri adalah lembaga independen yang bertugas menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga ada PK-HAM yang bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia terpenuhi dalam persidangan lewat pengadilan. Nah, kan udah dijelasin nih tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Ada nggak sih yang mau ditanyain? Jadi gimana nih menurut Vira hubungan hak asasi manusia dengan nilai Pancasila? Pancasila itu menjamin kesetaraan hak asasi manusia dan juga menjamin kehormatan hak asasi manusia itu secara universal, di mana di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai hak asasi manusia untuk semangat menjalankannya. Gimana nih, udah paham belum tentang hubungan hak asasi manusia dalam Pancasila? Ya, kan sudah paham. Jadi menurut Vira ada yang ingin tanyain lagi nggak nih sama aku? Ada nih, aku ada pertanyaan. Gimana sih dalam menangani kasus pelanggaran HAM itu tidak berlandaskan dengan Pancasila? Jadi penegakan HAM yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga HAM
sehingga HAM menjadi tidak sesuai. Ada lagi kan nih yang mau ditanyain? Ada nih, satu lagi yang aku mau tanyain. Kenapa sih hak asasi manusia itu selalu bergantung dengan Pancasila? Nah, Pancasila itu sendiri kan merupakan ideologi negara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, HAM di Indonesia sangat berpegangan pada ideologi Pancasila. Nah, dari semua yang kita jelasin tadi, ada nih kesimpulan dan tindak lanjut, di mana hak asasi manusia merupakan hak yang fundamental dan universal. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak asasi manusia menjadi suatu keniscayaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk menghormati hak-hak dasar manusia. Untuk itu, tindakan preventif dan represif harus dilaksanakan secara konsisten dalam rangka pengawasan, peningkatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Sekian perbincangan dan diskusi kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.